Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan mulai belajar tematik, yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan sahabatku. Sekarang kamu amati gambar berikut. Karena tema kita adalah tentang selamatkan makhluk hidup, maka di sini kamu cari kira-kira makhluk hidup apa yang ada di dalam gambar. Silakan amati perlahan, kamu ingat, nanti akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Setelah mengamati gambar yang tadi, kamu bisa menemukan bahwa di dalam gambar terdapat 3 makhluk hidup, yaitu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Manusianya tadi ada seorang laki-laki, kemudian perempuan, 2 orang anak yang sedang bermain, kemudian ada beberapa hewan juga di situ, ada tumbuhan juga. Karena tema kita pada pembelajaran kali ini adalah selamatkan tumbuhan, maka kita akan membahas beberapa hal tentang tumbuhan. Untuk manusia dan hewan nanti akan dibahas di subtema selanjutnya. Yang pertama yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Pasti di sekitar kamu ada banyak tumbuhan. Nah, sekarang kita pikirkan manfaatnya apa sih tumbuhan itu? Yang pertama, tumbuhan merupakan sumber oksigen untuk pernapasan. Karena kalau nggak ada tumbuhan, tidak ada yang menghasilkan oksigen, maka kita tidak akan bisa melanjutkan kehidupan. Yang kedua, tumbuhan juga merupakan sumber pangan atau bahan makanan. Meskipun kita memiliki lauk dari hewan, tetapi tetap makanan pokok kita berasal dari tumbuhan. Yang ketiga, merupakan bahan sandang atau pakaian. Jadi dari serat tanaman, dari kapas. Kemudian yang keempat adalah pengikat air tanah. Kalau nggak ada tumbuhan, maka hujan akan langsung masuk ke dalam tanah gitu aja tanpa ada yang mengikat. Nanti ujung-ujungnya akan terjadi banjir. Kemudian kita akan mengalami yang namanya kekeringan ketika musim kemarau, apabila tidak ada tumbuhan yang mengikat air. Jadi sangat penting sekali ya manfaat tumbuhan. Kemudian yang berikutnya, tumbuhan juga akan memperindah kehidupan. Jadi di sekitar rumahmu akan tampak asri, akan tampak nyaman kalau ada tumbuhan di sekitarnya. Dan yang paling penting, tumbuhan juga melindungi bumi dari sengatan matahari. Kok bisa? Iya, karena oksigen yang dihasilkan tumbuhan itu akan melindungi lapisan ozon supaya tidak menipis. Dan kalau nggak ada lapisan ozon, maka matahari akan bersinar dengan sangat terik, bisa-bisa kulit kita hangus terbakar kalau tidak ada yang melindungi. Sekarang kamu tahu kan betapa besarnya manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Maka dapat disimpulkan bahwa tumbuhan adalah sumber kehidupan. Tanpa tumbuhan, kehidupan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tugas kamu sekarang adalah, yang pertama, pikirkan apa yang terjadi apabila tidak ada tumbuhan di bumi. Kemudian jawabannya kamu tulis di lembaran kertas atau di buku tulis ya. Yang kedua adalah usaha apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Ini juga dikerjakan di buku tulis. Setelah 2 tugas yang tadi, sekarang kita lanjut pada mengamati gambar bagian-bagian tumbuhan. Saya sudah menyiapkan di sini ada gambarnya. Di sini tertulis bahwa bagian tumbuhan yang paling penting yang pertama adalah akar. Di atasnya ada batang, kemudian daun, ada bunga, kemudian ada buah. Ini bagian-bagian yang penting atau paling vital dari sebuah tanaman atau tumbuhan.
Siap-siap ya, ini tugas yang kedua, yaitu kamu tuliskan fungsi bagian-bagian tumbuhan yang tadi sudah saya berikan gambarnya. Jadi mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, kamu cari kira-kira fungsinya apa sih? Kamu bisa membacanya di buku yang pernah kamu miliki di kelas sebelumnya, atau bisa browsing internet. Silakan ditulis di buku tulis bagian-bagian tumbuhan itu tadi manfaat atau fungsinya apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi akar. Yang pertama, memperkokoh tegaknya tanaman. Yang kedua, untuk melekatkan tumbuhan pada media tanah, karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Yang ketiga, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Air masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Yang keempat, alat respirasi, misalnya pada tumbuhan bakau. Yang kelima, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada tanaman ubi, kentang, wortel. Berikutnya adalah akar juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang terakhir adalah tempat tumbuhnya tunas pada tanaman sukun. Dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru. Sekarang kita akan membahas tentang kegunaan batang. Yang pertama adalah pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, buah, dan bunga. Jadi fungsinya sebagai jalan ya, yang menghubungkan air yang tadi sudah diserap oleh akar menuju ke daun. Fungsi yang kedua adalah pengangkut zat makanan dari daun ke akar. Kok dari daun? Iya, karena di daun terjadi proses fotosintesis dan hasil zat makanannya disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui batang. Fungsi yang ketiga adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang terakhir adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah daun. Tadi saya sempat menyebutkan salah satu fungsi daun adalah tempat terjadinya fotosintesis atau proses memasak makanan pada tanaman ya. Jadi fungsinya daun itu sangat penting karena dia sebagai fotosintesis yang mana dihasilkan oksigen dan juga zat-zat makanan dari hasil proses fotosintesis. Fungsi yang berikutnya, daun juga berfungsi sebagai organ pernapasan karena di sana ada yang namanya stomata atau mulut daun, atau kalau kamu amati ada lubang-lubang kecil pada daun, itu berfungsi sebagai pernapasan. Jadi kayak semacam rongga hidungnya tanaman itu berada di daun. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah bunga. Fungsi bunga antara lain tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif. Yang kedua, membentuk biji untuk ditanam kembali agar tanaman menjadi lebih banyak. Yang ketiga, sebagai hiasan. Tentunya kamu tahu bahwa dari tanaman, bagian yang mencolok warna-warni dan terlihat indah itu adalah bunga. Makanya dia disebut sebagai perhiasan atau hiasan. Yang terakhir adalah buah. Buah di sini adalah produk dari bunga. Jadi setelah adanya perkembangbiakan secara generatif akan menghasilkan buah. Nah, buah ini yang kadang dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain, termasuk salah satunya adalah manusia. Nah, tadi adalah materi kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan 2 tugas yang tadi sudah saya berikan. Kalau sekiranya belum jelas, kamu bisa memutar ulang video yang saya kirimkan untuk belajar. Akan lebih baik lagi
apabila dari video yang tadi saya sampaikan, kamu mencatat hal-hal penting di buku tulismu. Selamat belajar!